pantun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra, Bapak dosen, ada Bapak guru ya yang ikut diundang. Ada Pak, ada. Oh ya, yang terhormat Bapak pengelola PPL di sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dosen Pamong dan koordinator, beserta para mahasiswa yang kami cintai. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, perlindungannya, sehingga kita semua pada siang hari ini kita bisa bertaaruf, ya, bertemu muka dalam kegiatan pembekalan PPL tahun 2020. Seperti yang terlihat di dalam tayangan PowerPoint yang kami tampilkan, ini adalah alamat, laman, dan email Prodi OMT PPL FKIP OLM. Atas hidayah Allah yang Maha Kuasa, ketika kami diberi amanah, diberi kesempatan, diberi kepercayaan untuk menangani OMT PPL awal tahun 2020, satu kegiatan yang kami lakukan pertama kali adalah melakukan penataan kelembagaan jauh sebelum kehadiran tamu yang tidak diundang, yaitu COVID-19, yang menyebabkan kita harus melakukan berbagai kegiatan secara virtual. Nah, alhamdulillah kami sebetulnya sudah merubah sistem pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan OMT PPL. Kami sudah melakukan sosialisasi lonceng peresmian web OMT PPL itu pada tanggal 20 Maret 2020. Nah, jauh sebelum kita melakukan berbagai pertemuan secara online atau melalui daring atau dalam jaringan. Nah, ini merupakan sebuah hidayah, karunia. Kita bisa bayangkan seandainya OMT PPL sampai saat ini tidak melakukan perubahan mengikuti perkembangan dan tuntutan atau memberikan pelayanan secara langsung tatap muka, maka kita akan mengalami kendala yang cukup besar. Nah, ini saya bersyukur Allah memberikan hidayah sehingga pada tanggal 20 Maret 2020 kita sudah mendahului mempersiapkan diri bagaimana memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang terkait secara online. Jadi Anda, Bapak Ibu yang terkait, khususnya para mahasiswa, bisa mencatat untuk mengingat laman dan email OMT PPL FKIP OLM. Nah, jadi kita bisa melakukan berbagai kegiatan secara online. Mengawali rencana kegiatan pelaksanaan OMT PPL 2020, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mengadakan pertemuan, meminta penjelasan, meminta arahan, minta restu kepada Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Yusuf. Nah, di dalam pertemuan itu, yang pertama, saya mendapatkan penjelasan dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, beliau mengatakan sampai saat ini belum ada penunjuk dari Pak Menteri terkait dengan kegiatan sekolah sehubungan dengan pandemi COVID-19. Tetapi dari
Kementerian mengatakan bahwa masa pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi kapan berakhir. Oleh karena itu diminta kepada sekolah untuk mempersiapkan diri melaksanakan pembelajaran mulai tahun ajaran Agustus 2020 secara daring. Nah, ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Jadi Kepala Dinas saya ulangi, mengatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran di sekolah tidak ada stagnasi. Kegiatan pembelajaran akan tetap berjalan. Awal bulan Agustus, semua sekolah harus sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dengan sistem daring. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu, beliau menyampaikan kepada saya, yang pertama mendukung kegiatan FKIP-PLM untuk melaksanakan PPL di sekolah melalui sistem daring. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beliau meminta... Kamunya gemet berarti so uangnya dasarnya. Nah, ini mahasiswa perlu ngerti bagaimana cara menggunakan sistem daring ya. Jadi moodnya itu jangan dihidupkan kecuali ada kepentingan untuk bicara. Jadi yang kedua, Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan kegiatan mahasiswa yang akan melakukan PPL di sekolah bukan hanya membantu sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, tetapi juga diharapkan mahasiswa dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada guru-guru yang belum memiliki pemahaman atau belum familiar melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring. Nah, dengan demikian, ini catatan yang pertama yang perlu disadari oleh mahasiswa. Jadi Anda tidak hanya dituntut untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran secara daring, tapi bagaimana mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada guru yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kepala Dinas menyampaikan untuk meminta nanti daftar nama-nama sekolah yang bekerja sama dengan fakultas yang melaksanakan pembelajaran daring melalui PPL. Bahkan beliau menanya ada jumlah mahasiswa. Saya sampaikan waktu itu mahasiswa yang akan kami terjunkan ke sekolah kurang lebih 1.300 orang. Dan beliau menyambut sangat gembira karena ini sangat mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Hanya saja beliau menyampaikan perlu, nah ini juga catatan bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan pembelajaran daring di sekolah, perlu pelaksanaan pembelajaran daring itu dipahami, dipertimbangkan situasi dan kondisi daerah. Karena setiap daerah itu memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Jadi mulai dari daerah yang jalur hitam, jalur merah, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan siswa. Jadi siswa itu ada yang berada di perkotaan, ada yang berada di pedesaan, ada yang berada di daerah pinggiran sungai, ada yang berada di daerah daratan, yang tentu saja memiliki kemampuan jangkauan internet yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga, beliau meminta perlu disadari bahwa kemampuan ekonomi peserta didik itu tidak merata. Ada yang kelas ekonomi di atas, ada kelas ekonomi menengah, dan bahkan ada kelas ekonomi di bawah. Nah, oleh karena itu, sarana dan prasarana siswa di dalam kemampuan untuk mengikuti pembelajaran secara daring Ada deh orang kada ada foto ya. mohon untuk dimatikan dulu modnya supaya tidak mengganggu
Jadi kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada siswa yang tidak memiliki komputer, ada siswa yang tidak memiliki handphone yang bisa mengakses kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, ini perlu dipahami oleh semua pihak. Jadi baik itu guru pamong, dosen pembimbing, lebih-lebih mahasiswa yang melaksanakan PPL di sekolah. Oleh karena itu, pesan beliau yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidak mungkin melaksanakan secara penuh kurikulum yang ada. Seumpamanya tidak mungkin ketika melaksanakan pembelajaran daring, melakukan tatap mukanya sebanyak 2 kali 45 menit seumpamanya. Berarti pembelajarannya itu memakan waktu 1,5 jam. Nah, ini kan juga perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, saya memberikan contoh, ini perlu pembelajaran daring dipilih secara selektif bagaimana supaya pembelajaran daring ini bisa efektif dan efisien. Contohnya, seumpamanya mahasiswa sebelum mengajar, sebelum melaksanakan PPL mungkin beberapa hari sebelumnya sudah mengirimkan bahan yang akan diajarkan. Apakah bahan tersebut dalam bentuk PowerPoint? Apakah dalam bentuk penugasan? Apakah dalam bentuk video atau gambar yang bisa dipelajari oleh peserta didik sebelumnya? Sehingga ketika melaksanakan pembelajaran daring, hanya dengan cukup memakan waktu 1 kali 45 menit, itu sudah bisa berjalan. Karena peserta didik sudah diberikan bahan sebelum kegiatan proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, ini salah satu contoh saja itu. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pertemuan saya dengan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, saya melaporkan kepada pimpinan fakultas dan akhirnya kami melakukan pertemuan rapat dengan pimpinan fakultas yang dihadiri oleh dekan, wakil dekan 1, 2, dan 3, beserta pimpinan unit Micro Teaching dan PPL. Kami mengambil kesimpulan yang pertama. Yang pertama dalam rangka memberikan hak mahasiswa dan pelayanan kepada mahasiswa atau tidak menghambat percepatan kelulusan mahasiswa, maka tidak menunda pelaksanaan PPL di sekolah. Walaupun ada beberapa saran oleh sekolah atau dosen supaya ditunda. Namun kesepakatan dengan pimpinan fakultas melaksanakan pembelajaran tahun 2020 untuk PPL tetap dilaksanakan. Ini salah satu komitmen. Yang kedua, pelaksanaan PPL dilakukan secara daring. Nah, bagaimana tadi kondisi yang ada di sekolah, itu yang tahu persis adalah guru pamong. Pelaksana PPL di sekolah. Karena karakteristik dan kondisi sekolah itu sangat berbeda-beda. Ada sekolah yang sudah mapan, ada yang setengah mapan, dan ada yang belum mapan. Mulai di tingkat sekolah menengah tingkat atas, sekolah menengah pertama, bahkan sampai pada sekolah dasar. Dengan melihat jumlah mahasiswa yang akan PPL tahun ini, tercatat lebih dari 1.300 orang, maka kita tidak bisa hanya memilih sekolah-sekolah yang sudah mapan. Oleh karena itu, semua sekolah yang sudah bermitra dengan kita dan sudah membuat MOU dan MOA, dan bahkan kita masih meminta ada sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah swasta dan instansi yang bisa kita jadikan mitra dalam pelaksanaan PPL ini, kita tambah karena banyaknya peserta yang akan mengikuti PPL pada tahun 2020 ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana teknis, ya saya ulangi, bagaimana teknis pelaksanaan PPL di sekolah, itu kami serahkan sepenuhnya kepada guru pamong. Ya. Kepada guru pamong, dosen pembimbing, mahasiswa, dosen, koordinator, dan pihak pelaksana PPL di sekolah
untuk menentukan bagaimana teknisnya, polanya pelaksanaan PPL di sekolah itu. Jadi kami tidak menentukan. Nah, bagaimana caranya? Apakah dengan membuat sistem kayak video, pertemuannya kapan, membuat jadwal, dan seterusnya, kami serahkan sepenuhnya kesepakatan bersama pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan PPL di sekolah. Ini penting. Kemudian yang keempat, sebagaimana dipesankan oleh kepala dinas bahwa kurikulum itu tidak mungkin bisa dilaksanakan secara penuh. Dengan memahami berbagai kondisi, maka salah satu juga keputusan yang diambil oleh fakultas adalah pelaksanaan PPL untuk tahun 2020 ini dalam suasana COVID-19 ini, maka pelaksanaan PPL di sekolah itu hanya sebanyak 4 kali praktek yang sebelumnya biasanya dilakukan 10 kali praktek ditambah 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita ambil contoh. Ketika mahasiswa praktek 2 kali, maka pertemuan yang keempat atau pertemuan yang kelima itu dilaksanakan OTS. Kemudian pertemuan yang kelima, seumpamanya itu praktek, pertemuan yang keenam itu OAS. Jadi jumlah kegiatan mahasiswa di sekolah hanya sebanyak 6 kali kegiatan. Saya ulangi, 4 kali praktek, 2 kali ujian. Nah kemudian, bagaimana kalau ada guru yang meminta mahasiswa PPL untuk mengajar di luar jadwal PPL? Nah, biasanya pengalaman kita, ketika mahasiswa melaksanakan PPL di sekolah, itu pertemuan wajibnya 10 kali, tapi tidak mustahil ketika guru pamongnya rapat, berhalangan hadir, sakit, dan sebagainya, biasanya meminta mahasiswa untuk masuk menggantikan guru pamong mengajar di kelas. Hal ini kita serahkan kembali kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi kegiatan 6 kali pertemuan ini atau 4 kali praktek ini adalah minimal, wajib dilakukan. Sedangkan jika mahasiswa itu diperlukan untuk membantu guru mengajar di sekolah, sistem daring di luar dari kegiatan yang terjadwal, itu tetap kami hargai dan dipersilahkan. Kemudian, kemudian waktu pelaksanaan. Perlu diketahui sampai saat ini mahasiswa masih nanya-nanya, Pak kami belum tahu di mana kami diletakkan. Nah ini perlu saya sampaikan, waktu pelaksanaan PPL di sekolah nanti akan dibuka secara resmi oleh dekan FKIP OLM. Nah, kapan pelaksanaannya? Sebetulnya kita kemarin awal-awal bulan, tapi karena kesibukan dan sampai saat hari ini, sampai kemarin ditentukan rencana tanggal 3 akan dibuka. Tapi saya baru dapat telepon dari Wakil Dekan 1 untuk membuka secara resmi kegiatan PPL tahun 2020 dimundur menjadi tanggal 4 September, berarti hari Jumat. Nah ini sekaligus kami mengundang para mahasiswa, Bapak, Ibu, guru pamong, dosen pembimbing, dan koordinator, serta pelaksana PPL di sekolah, khususnya kepada para mahasiswa, untuk bisa ikut bergabung pada tanggal 4 September. Pengumuman undangan akan menyusul yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 4 September pada jam 10. Nanti linknya akan diumumkan kemudian. Jadi kami mengundang untuk bisa ikut dalam kegiatan pembukaan itu. Nah karena pembukaan itu tanggal 4 hari Jumat, kemudian hari Sabtu dan Minggu libur,
maka pada tanggal 7 September itu mahasiswa PPL sudah bisa. Nah, kegiatan PPL ini berakhir 30 Oktober 2020. Jadi kalau kita lihat, bulan September itu ada 3 minggu, dan bulan Oktober itu tersedia 4 minggu. Jadi jumlahnya ada 7 minggu. Jadi dengan pertemuan hanya 6 kali, berarti kalau 1 minggu 1 kali mahasiswa melaksanakan pembelajaran di sekolah, masih ada sisa waktu 1 minggu. Nah, ini perlu kami sampaikan. Jadi sekali lagi. Nah, kemudian saya tanyakan kepada pihak pimpinan, walaupun pertemuan ini hanya 6 kali, tetapi untuk dosen, pembimbing, dan guru pamong, ini tetap dihitung secara finansialnya sebanyak 12 kali pertemuan. Jumlahnya yang sangat besar, saya belum mendapat. Jadi mahasiswa nanti kalau dapat ya bersyukur, kalau tidak jangan kecewa, karena saya masih berjuang untuk mendapatkan bantuan pengganti pulsa itu ya. Saya kira ini. Jadi kegiatan pembelajaran kita mulai 7 September sampai 31. Lalu masih ada yang nanya, Pak, kenapa sampai saat ini kami belum mendapatkan daftar? Sebetulnya Om TPPL itu sudah membuat daftar, nama sekolah, guru pamong, dosen pembimbing, mahasiswa praktek, ya, tempat sekolahnya di mana, kemudian siapa dosen koordinator, kita sudah punya. Dan hari ini akan diumumkan. Tapi perlu diketahui, sampai hari ini, sampai tadi pagi, saya masih mendapatkan telepon dan SMS dari Prodi, koordinator Prodinya, untuk meminta tambahan. Jadi berturut-turut 3 hari ini, ada beberapa Prodi yang masih meminta tambahan. Nah, dan ini masih kami coba bisa atau tidak. Nah, karena kami mengurusi lebih dari 1.300 mahasiswa, lebih dari 60 sekolah dan instansi yang terkait, lebih 500 dosen dan guru pamong, serta 67 dosen koordinator. Ini yang diurusi oleh program studi PPL. Jadi bisa bayangkan kalau ada prodi-prodi yang masih memaksakan untuk memasukkan nama mahasiswa, dan itu bisa dibayangkan tertib administrasi kami menjadi terganggu. Nah, oleh karena itu saya masih mempertimbangkan, masih belum rapat lagi ini dengan staf pelaksana, karena masih ada prodi yang minta ini sampai pagi tadi dengan berbagai macam alasan itu. Nah, ini tolong dimaklumi. Jadi kapan mahasiswa bisa mulai ke sekolah? Saya tegaskan lagi, mulai tanggal 7 September. Jadi mahasiswa itu nanti secara resmi dibuka oleh dekan dulu. Jadi kalau ada yang sudah ke sekolah, ini berarti kumpul kebo ya Pak Ketua Prodi. Belum dinikahkan ini, belum dinikahkan. Nanti nikahnya itu tanggal 4 September. Nah, setelah itu baru bisa kumpul. Jadi setelah resmi dibuka, baru mahasiswa yang bersangkutan bisa ke sekolah. Dan nanti akan dikoordinir oleh dosen koordinator. Nah, jadi mahasiswa ini akan didampingi guru pamong, dan guru pamong ini yang paling mengerti. Guru pamong ini yang paling tahu persis tentang kondisi, karakteristik, keadaan sarana prasarana sekolah, dan kemampuan peserta didik di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, langkah pertama adalah mahasiswa harus berkomunikasi dengan guru pamong untuk menentukan jadwal kegiatan PPL,
menentukan materi PPL, menentukan lama waktu PPL, menentukan model dan karakter PPL, ya, bagaimana memilih metode model pembelajaran daring yang tepat, itu kami serahkan sepenuhnya konsultasi dengan guru pamong. Berdasarkan pengalaman, ketika mahasiswa mengembangkan materi, ya ini tolong mahasiswa yang PPL, ketika mengembangkan materi pembelajaran, nah di sini keterlibatan dosen pembimbing sangat penting. Selama ini dosen pembimbing ketika mahasiswa menyusun RPP, itu memang dosen pembimbing tidak ikut campur. Diserahkan sepenuhnya kepada guru pamong. Tapi ketika mahasiswa mau mengembangkan materi, di sini peranan dosen pembimbing sangat penting, ya, agar jangan sampai materi yang diberikan itu kurang, salah, ya, atau tidak bisa dikembangkan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, selama ini ketika mahasiswa PPL itu kadang-kadang 4 kali terjun ke lapangan sudah dosen pembimbing tidak dikomunikasi. Dosen pembimbing nggak tahu kalau dia membimbing. Nah, oleh karena itu, begitu Anda sudah mendapatkan daftar nama, Anda harus segera menghubungi dosen pembimbing untuk melaporkan diri bahwa Anda ditetapkan dosen pembimbingnya siapa. Nah, kemudian karena ini pertemuannya hanya 4 kali, setiap kali mahasiswa PPL itu selain lapor dengan pamong juga lapor dengan pembimbing. Kemudian yang ketiga juga melingkan kegiatan pembelajaran itu ke dosen pembimbing. Yang selama ini biasanya dosen pembimbing hanya dilibatkan pada saat ujian. Nah, untuk berikutnya, dosen pembimbing harus mengetahui, merestui, dan ikut bisa memonitor kegiatan pembelajaran. Kemudian dosen koordinator. Dosen koordinator di sini ada tugas. Kami sudah kirimkan, sudah buatkan panduannya. Salah satu tugas dosen koordinator yang pertama ini kami sarankan membuat grup. Seumpamanya nanti Ketua Prodi Bahasa Indonesia sekaligus menjadi dosen koordinator. Seumpamanya Pak Dr. Sabahan seumpamanya ditugaskan seumpamanya di SMA 1 seumpamanya. Nah, nanti beliau akan membuat grup WA bukan hanya untuk mahasiswa bahasa, tetapi semua mahasiswa yang PPL di SMA 1 itu berada di bawah naungan, di bawah komando, di bawah monitoring dosen koordinator di sekolah masing-masing. Jadi WA-nya itu nanti satu grup. Nah, sehingga ini untuk memudahkan komunikasi, informasi sesama mahasiswa yang PPL di sekolah yang bersangkutan dengan dosen pamong, dosen pembimbing, guru pamong, dan dosen koordinator. Ya, ini tugas dosen koordinator. Nanti begitu selesai kegiatan PPL, silahkan WA ini untuk dihapus atau dibubarkan. Karena kebanyakan WA nanti. Kemudian yang kedua, dosen koordinator tugasnya adalah memediasi. Kalau dulu ada dosen pengantar, sekarang kita ganti menjadi dosen koordinator. Kalau dulu dosen pengantar hanya tugasnya mengantar, itu pun tidak diantar, itu kan? Tidak ada tanggung jawab moral. Kalau sekarang dosen koordinator tugasnya adalah selain menyerahkan kepada sekolah sejumlah mahasiswa yang akan PPL di sekolah yang tersebut, juga melakukan pengamatan secara berkala. Jadi melakukan monitoring, kekuatan-kekuatan apa yang bisa terus dikembangkan, kelemahannya apa, untuk ke depan bisa kita minimalisir, sehingga pembelajaran atau kegiatan PPL di sekolah untuk tahun-tahun akan datang itu bisa lebih baik. Nah, jadi tugas dosen koordinator itu juga melakukan diskusi, ya, pengamatan, dan pada akhirnya dosen koordinator itu membuat laporan singkat. Bagaimana pelaksanaan PPL di sekolah yang sudah
ditentukan yang menjadi bagian di mana dosen koordinator itu ditempatkan. Nah, saya kira ini ya. Nah, juga dosen koordinator ini penting saya sampaikan nanti perlu saya ulangi bahwa terkait dengan finansial. Nah, ini sampai saat ini saya juga ketika pertama kali diberi amanah saya bicarakan finansial. Ternyata finansial ini sudah ada SBU. Jadi jujur saja honor dosen pamung dengan guru pembimbing termasuk nanti honor koordinator itu sudah ada SBU-nya. Jadi kalau dibandingkan dengan honor dosen pamung yang diberikan oleh perguruan tinggi swasta seumpamanya STIKIP PGRI atau UNISKA atau Upaya itu kadang-kadang lebih besar daripada yang diberikan oleh FKIP. Kalau mereka itu tanggung jawabnya kan hanya langsung pada yayasan. Kalau kita keuangan diatur dalam SBU. Jadi kita Rp1 pun tidak bisa melebihi atau mengurangi. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ini juga penting dipahami oleh dosen koordinator. Ya. Jadi ketika honor makanya saya minta ada rekening. Nah, karena honor ini juga kemarin terlambat, ya begitu kita usul kalau dia tidak cair ya kita terpaksa menunggu. Nah, ini kelemahan yang ada pada kita. Jadi semula saya menginginkan ada namanya dosen observer. Tetapi setelah saya pelajari di SBU tidak ditemukan ada dosen observer. Yang ditemukan ada koordinator PPL. Gitu. Nah, oleh karena itu saya beri namalah dosen koordinator. Gitu. Dengan meningkatnya peran, fungsi, dan tugas dosen koordinator, nah, kalau saya lihat di dalam SBU memang ya lebih besar ya finansialnya ketimbang hanya dosen pengantar. Nah, jadi ini juga kalau saya lihat tuh lumayan lah sesuai dengan tugas peran dosen koordinator itu. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi dasar pelaksanaan PPL itu adalah buku panduan PPL daring OMT PPL tahun 2020. Kami sudah membuatkan buku panduan ya. Nah, ini bisa dilihat nanti dan bisa ditanyakan ke staf pelaksana OMT PPL di Micro Teaching. Yang pertama yang penting dipahami mahasiswa adalah alur kegiatan PPL daring. Jadi mulai mendaftar sampai nanti pada penyerahan nilai, sampai pada evaluasi. Di dalam buku panduan itu sudah ada. Kita sediakan, tinggal dibaca, dipahami, kemudian untuk bisa dilaksanakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah dipahami adalah komponen penilaian. Karena penilaian tahun 2020 kami sedikit rubah, kemudian penilaian untuk daring juga tentu berbeda dengan penilaian yang biasa yang kita lakukan secara tatap muka langsung. Kami membuat sesimpel mungkin, simple banget ya untuk penilaian ini. Nah, kalau pada waktu pembelajaran tatap muka kan ada pengelolaan kelas dan sebagainya, tapi kalau dalam daring ini kita sesuaikan. Nah, oleh karena itu komponen penilaian ini juga perlu diperhatikan mahasiswa. Kemudian terkait dengan komponen penilaian, ini untuk PPL 2020, ini ada komponen penilaian itu meliputi 5 komponen. Yang pertama penilaiannya adalah perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Ini udah biasa lah. RPP itu kan kita ada format penilaian, seumpamanya kejelasan membuat tujuan, kemudian kesesuaian, metode pembelajaran dan sebagainya lah itu. Nah, kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran. Ini penilaian yang kedua biasanya ini yang disebut dengan ujian. Jadi pelaksanaan ujian itu kegiatan pembelajaran itu dinilai. Nah, tetapi nanti juga selain ketika ujian pada saat yang 4 kali pertemuan itu juga dinilai. Jadi bagaimana mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran. Tentu salah satu penilaiannya sebenarnya contoh adalah media pembelajaran daring yang digunakan itu apa. Nah, karena banyak tadi bisa Anda gunakan tadi membuat penugasan,
memutakan video gitu ya. Mungkin ada tugas-tugas lain yang bisa di-download itu untuk menjadi bahan. Nah, itu. Jadi saya kira ini poin 2. Sekarang poin 3 dan 4. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana menilai kompetensi kepribadian dan bagaimana menilai kompetensi sosial? Tolong dibuka di buku panduan. Di buku panduan itu sudah ada kolom-kolom yang harus diisi oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Tetapi ini penting untuk diketahui mahasiswa. Karena itulah nanti dasar guru pamong dan dosen pembimbing untuk menilai mahasiswa. Sehingga akan muncul nilai. Nah, jadi penting diketahui itu. Nah, cuma perlu saya sampaikan, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial ini antara lain contohnya, bagaimana mahasiswa itu etika dalam berkomunikasi. Nah, seumpamanya ketika membuka komunikasi, membuka laptopnya, melakukan komunikasi dengan guru pamong, mahasiswa pakai kaos oblong. Nah, ini kan etikanya kurang pas itu. Ya. Jadi tolong mahasiswa ketika berkomunikasi, kemudian bagaimana cara mengirim SMS, bagaimana cara berbicara dengan dosen pembimbing, dengan guru pamong. Ini menjadi penilaian guru pamong dan dosen pembimbing. Ya. Pak, saya mau konsultasi Pak. Wah, itu kan kurang pas itu. Biasanya yang tepat itu, Pak, apakah saya bisa mengganggu sebentar karena ada yang mau dikonsultasikan. Tunggu jawabannya SMS. Bukan nyelonong langsung telepon. Nah, ini salah satu contoh. Contoh kedua, ketika kita mau mengadakan kerjasama dengan sekolah, ya, ada sekolah yang menolak prodi tertentu untuk ditempatkan di sekolah itu. Oh, ini bahaya ini. Prihatin kita. Saya telusuri, ternyata pada saat PPL itu mahasiswa tidak beretika menurut keterangan sekolah. Tidak beretika sehingga terjadi komunikasi yang kurang bagus dengan pihak guru pamong. Nah, kemudian mahasiswa ini mungkin membela diri lapor dengan ketua prodi. Yang payahnya ketua prodinya membela mahasiswa. Sehingga konflik ini naik menjadi konflik antara sekolah dengan prodi. Nah, ini kita tidak akan harapkan ini. Mudahan ini tidak terjadi lagi. Tetapi prodi yang bersangkutan, prodi X itu sampai saat ini oleh sekolah yang bersangkutan ditolak untuk ditempatkan mahasiswa PPL. Masih untung hanya prodi yang bersangkutan. Mereka tidak menolak secara keseluruhan itu. Nah, oleh karena itu, harapan saya kepada mahasiswa PPL dan kepada Bapak Ibu dosen koordinator, ini untuk bisa kita bagaimana membina, menjaga komunikasi ini. Apalagi ini prodi bahasa. Nah, bagaimana cara berbahasa, etikanya bagaimana. Sehingga komunikasi kita ini menghasilkan kesan yang positif. Sehingga akan membawa citra lembaga kita, citra prodi, citra fakultas, itu di mata sekolah, di mata guru-guru, ya itu bisa berjalan dengan baik. Walaupun sebagian guru pamong itu adalah alumni prodi yang bersangkutan. Tetapi kan beliau-beliau itu posisinya sudah menjadi guru. Kadang-kadang di situ salahnya. Karena ini merasa alumni, lalu ada intervensi ketua prodi. Seenaknya saja itu. Masa guru pamong ini dimarahi oleh ketua prodi kan sudah tidak tepat itu. Walaupun itu adalah alumninya. Saya kira ini kita perlu menjaga saling menghormati satu sama lain. Ya, saya kira ini Pak Ketua Prodi mungkin beberapa bekal yang saya sampaikan. Ya, saya kira saya berikan kesempatan nanti kalau ada hal-hal yang kurang itu bisa diklarifikasi, didiskusikan kembali. Ya, jadi terima kasih dari saya atas perhatian.
kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk sementara saya cukupkan sekian saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami minta kesempatan untuk tanya jawab, Pak. Mungkin Siap. ada yang ingin bertanya. Boleh, Silakan. Siapa yang mau bertanya? Jumadi. Ya, Pak Jumadi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Dr. Hartani. Ya, Prof. Daring ini kan sangat bergantung kepada infrastruktur ya. Terutama jaringan. Juga tergantung kepada skill bagaimana memanfaatkan teknologi nirkabel ini. Terkait dengan jaringan itu sudah clear Pak ya. Jadi siapa penyedianya, seperti apa gitu. Karena ini melibatkan pihak sekolah juga. Mudah-mudahan ini sudah clear sehingga nanti Dari guru-guru. bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Karena kalau tidak nanti ya pasti banyak hambatan. Itu satu. Lalu yang kedua, mahasiswa tentu perlu dilatih itu, diberitahu aspek-aspek yang dinilai itu apa. Kan pengelolaan kelas tadi tidak ya. Apakah cukup dalam membuka pelajaran, menjelaskan, menutup, apa itu saja gitu ya. Karena memahamkan kepada anak yang tidak mudah di dalam situasi daring ini. Apa juga tampilan dia memanfaatkan video ya dan sebagainya itu juga menjadi bagian dari penilaian. Saya belum baca sih panduannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Gimana, langsung atau kita... Langsung saja, Pak, supaya tidak... Ya, baik. Terima kasih, Pak Jumadi, Prof. Yang pertama, apa yang Bapak sampaikan betul. Jadi, karena daring ini tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala Dinas, pasti banyak kendala. Jadi, sarana dan prasarana itu, yang kedua tadi memang skill. Nah, skill itu baik itu mahasiswa maupun peserta didik. Selama ini orang tua banyak yang ngeluh, terutama yang SD. Pagi-pagi sudah mendampingi anaknya mengikuti pembelajaran daring. Jadi yang daring itu bukan peserta didik, tapi orang tua. Jadi belum nyuci, belum menyiapkan sarapan, belum ada yang mau ngantor. Gitu. Sehingga yang daring itu anaknya, bahkan yang SMP juga. Gitu. Nah ini perlu dipahami oleh mahasiswa itu. Oleh karena itu saya kira bagaimana kita menentukan waktu juga ini menjadi masalah. Jadi bahkan ada yang mengatakan bukan pembelajaran daring, tapi tugas daring. Tugas daring. Jadi ini yang terjadi ini. Jadi sekolah itu SMP, SD bukan pembelajaran tapi tugas yang numpuk. Yang mengerjakan orang tuanya. Nah, ini kan bukan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu ada materi yang disampaikan oleh guru, kemudian baru setelah itu ada tugas. Nah, tugas bukan harus dikerjakan dalam waktu itu. Nah, makanya tadi saya sampaikan sumbernya mahasiswa, kalau saya ketika mengajar PAT, saya sebelum masuk ke PAT, sumbernya PAT-nya hari Kamis, saya Senin sudah kirim. Anda cari bahan ini, tugas, dikerjakan, nanti ketika pertemuan hari Kamis, itu membahas tugas. Jadi itu pembelajaran yang terjadi selama ini di SD dan SMP itu tugas. Tidak dibahas oleh guru, yang mengerjakan tugasnya adalah orang tuanya. Nah, itu. Nah, satu. Jadi mohon diperhatikan. Kemudian yang kedua tadi ya, jadi skill dan sarana prasarana penting. Kemudian yang dipertanyakan tentang jaringan ini siapa yang ngatur? Nah, ini ya. Tadi udah saya sampaikan dan sudah mendapatkan jawaban pasti untuk
mengganti uang pulsa itu dihitung 3 bulan. Nah, saya sudah bicara juga dengan Pak Rektor, tetapi di dalam SBU, ini Prof juga lebih tahu karena mantan Rektor 2, ini dalam SBU itu ada ketentuan untuk mengganti tentang uang pulsa ini. Jadi kita tetap terikat pada ketentuan yang diberikan oleh kementerian. Nah, tapi sudah disepakati Prof, kalau untuk guru pamong dan dosen itu ada penggantian. Nah, kalau tidak salah dengar hasil nguping itu sebulannya 150. Jadi kalau 3 bulan berarti 450. Nah, pertemuannya 6 kali tapi dibayarnya sama seperti biasa 12 kali. Karena itu sudah masuk dalam anggaran OMT PPL yang sudah kami buat. Insya Allah itu ya, insya Allah. Gitu. Kami hanya sebagai pelaksana, yang menentukan itu kan adalah unsur pimpinan. Jadi itu, kemudian bagaimana tentang format penilaian, tadi sudah saya sampaikan bahwa format penilaian itu ada di dalam buku panduan. Jadi dosen, pembimbing, dan guru pamong tinggal mengisi. Seumpamanya dia menggunakan media pembelajaran online secara tepat, menarik, gitu kan. Ada komponen-komponen penilaian yang sudah disiapkan, tinggal mengisi kolom, gitu kan. Nanti kolomnya itu ya kurang baik seperti biasalah gitu, sampai sangat baik gitu. Nah, saya kira itu mengenai penilaiannya Prof ya. Jadi Sedikit Pak Arfani. Oke, silakan Prof. Maksud saya begini ya. Jadi nanti pembelajaran itu kan harus melalui sebuah sarana tertentu. Misalnya kan Zoom ya. Jadi misalnya jangan pakai Google Meet. Karena jelas tidak bagus nanti di dalam proses. Oleh karena itu kalau Zoom, siapa itu yang punya Zoom-nya itu? Ya. Gitu. Apakah tiap prodi diberi wewenang untuk memberi Zoom kepada masing-masing mahasiswa di prodi itu? Zoom-nya Zoom yang mana ya? Yang premium kan begitu. Ya. Sebab kalau tidak masing-masing pulsa itu bukan persoalan pulsa ya. Ini persoalan jaringan. Oleh karena itu ini memang betul-betul harus dipikirkan. Nanti yang terjadi tidak enak itu dilihat pembelajarannya kalau infrastrukturnya ini tidak diperhatikan dengan baik. Kalau diserahkan Zoom dosen masing-masing, mahasiswa masing-masing, nanti Zoom yang 15 menit terputus kan tidak enak. Ya. Makasih Pak. Makasih. Ya, jadi sebetulnya ini perlu pembicaraan lagi ya, saran Pak Prof. Jumadi. Memang kita sudah fakultas kemarin membeli lagi ya seperti hari ini ya. Sebetulnya saya tidak tahu persis itu ya unit IT yang dikomandani oleh Pak Hidayah itu kita sudah menambah lagi. Jadi artinya ini memang disediakan oleh fakultas. Cuman persoalannya itu kan mahasiswa PPL ini ada yang tinggal di Muara Teweh, ada yang tinggal di Pulang Pisau, ada yang tinggal di Loksado. Wah, mereka ini jauh-jauh, oleh karena itu pada saat mereka mendaftar, saya juga membuat data, mereka ini berada di mana, kemudian jaringan yang mereka gunakan ini apa. Nah, oleh karena itu kemarin kita menyarankan bagi mahasiswa yang tidak bisa memastikan bisa terlaksananya Zoom ini, mereka harus mencari lokasi. Itu juga penting. Nah, walaupun tadi siapa yang punya Zoom ini, siapa yang memfasilitasi. Nah, untuk sementara ini ditanggung oleh fakultas. Hanya persoalannya hari ini saja kita mengadakan kegiatan virtual ini masih pagi tadi itu Prudibika harus keluar dari punya fakultas. Karena fakultas sedang mengadakan pertemuan seminar internasional. Nah, jadi ini juga perlu nanti akan saya sampaikan kembali kepada fakultas. Ini kita harus menyediakan Zoom ini apakah perlu ada khusus untuk mahasiswa PPL gitu. Supaya tidak
campur aduk dengan berbagai kegiatan sehingga terjadi tarik-menarik dan ini mengganggu. Saya kira usul Prof ini penting ya, nanti akan saya tindak lanjuti untuk dibicarakan secara khusus kepada unsur pimpinan fakultas. Terima kasih Prof. Ya mungkin dari perwakilan sekolah ya, karena ini juga pertama di sekolah, mungkin ada yang ingin tambahkan saran atau tanggapan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu guru, silakan. Pak Dokter, saya Bu Mila SMA 7. Ya, Bu Smila, ya SMA 7, silakan. Oke, mohon izin Prof. Jom. Ya, Bu, silakan, Bu. Oke, Pak Harpadi, saya mau tanya, sehubungan dengan penilaian, di dokumen penilaian yang disiapkan, yang dibagi dari pihak jurusan Bahasa Indonesia, itu kan ada 5 komponen yang dinilai. Yang pertama itu RPP, kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajarannya, yang ketiga adalah kompetensi kepribadian, yang keempat kompetensi sosial, dan yang kelima adalah laporan PPL. Jadi kan ada 5 komponen itu. Nah, untuk RPP oke lah Pak ya, proses penilaiannya mungkin sudah seperti biasa, kan gampang karena itu tertulis. Kemudian kegiatan pembelajaran, mungkin aktivitas mereka kalau di sekolah kami, mungkin di kelas maya yang sudah kami siapkan, mungkin bisa kami deteksi. Sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah ketika kita akan melakukan penilaian pada kompetensi kepribadian dan sosial. Karena di situ kan ada aspek-aspek yang harus dinilai. Nah, misal nih kompetensi kepribadian. Di situ kan ada misalnya bagaimana sih cara kita menilai anak itu bertutur, kemudian berinteraksi dengan orang lain, bersikap dan sebagainya. Sementara mereka kan tidak bertemu secara sosial, secara interaksi langsung dengan kita sebagai gurunya dan juga dengan siswanya sendiri. Kemudian kompetensi sosialnya juga bagaimana aspek penilaiannya, karena kan semua kan punya komponen-komponen sendiri yang harus standar dan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh 4 kompetensi dasar yang dikuasai oleh seorang guru. Nah, kira-kira Pak dari pihak UNLAM untuk mengantisipasi itu kira-kira di POM penilaiannya seperti apa? Jadi kami mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Bu Mila ya, SMA 7, terima kasih. SMA 7 ini merupakan sebuah sekolah yang terbanyak untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa bisa melaksanakan PPL di SMA Negeri 7. Terima kasih. Terbanyak Ibu ya. Kalau tidak salah ada 50 bisa. Oke. Makasih. Ya. Oke, terima kasih banyak itu atas partisipasi dan kerjasamanya. Kami apresiasi. Sama-sama, Pak. Ya, kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan ya, karena kita ingin menilai mahasiswa itu dari segi kompetensi kepribadiannya. Nah, supaya ini tadi saya katakan tidak terulang ada kasus-kasus di mana karena kompetensi kepribadian ini tidak diperhatikan sehingga ada etika yang tidak diperhatikan. Nah, bagaimana menilainya? Saya kira memang subjektif ya. Tapi guru pamong dan pembimbing bisa merasakan bagaimana komunikasi mahasiswa praktek ini dengan guru pamong. Nah, seumpamanya Tia Nur Safitri. Wah, Tia. Nah, bagaimana nih Tia ini menjalin komunikasinya ke sekolah? Nah, apakah dia beretika, menyenangkan, menggunakan bahasa, menggunakan waktu yang tepat itu, malam-malam telepon tanpa izin, WA, kemudian kalimatnya ada perintah, sebagainya kan begitu. Sering mahasiswa tuh, Pak, Bapak sekarang ada di mana? Kami mau konsultasi. Wah, itu kan bahasa-bahasa itu bagian dari alat ukur kita untuk menilai itu. Nah, jadi ini hanya kita pingin ketika mahasiswa membaca itu, mahasiswa bisa membuat suasana komunikasi yang baik, yang menyenangkan. Saya kira memang begitu. Jadi kita secara full tadi tidak bisa melakukan ya karena kita pertemuannya juga hanya menggunakan daring. Nah, oleh karena itu seperti contoh tadi, pagi tadi mahasiswa mau mengikuti pertemuan virtual,
ini dosennya udah pakai baju sasirangan. Nah, kata Pak Sarbeni, saya pagi-pagi udah nyetrika baju sasirangan ini untuk pakai baju menghadapi pertemuan secara virtual. Taunya mahasiswanya pertemuannya pakai baju kaos oblong seumpamanya. Ini kan kurang pas ini. Ini pertemuan resmi. Oleh karena itu ini perlu baik etika berpakaian, etika berkomunikasi, kemudian etika menggunakan kapan waktu komunikasi yang tepat. Saya kira ini ya, begitu ya. Saya kira Ibu Mila itu antara lain itu. Ya, terima kasih. Iya, ada dari sekolah lain? Pak Ripani, Pak Ali Wardani, Bu Pariani, Bu Muhrita Dewi, Bu Nur Hayati, Bu Endang. Ada lagi? Ya. Masih banyak waktu kita untuk berbincang-bincang supaya nanti tidak ketinggalan atau tidak terjawab. Jadi kalau sudah di sini, meskipun nanti bisa kita lewat WA untuk tanya jawab. Di sini masih bisa untuk disampaikan. Mahasiswa, bagaimana? Saya Pak Halimatus. Iya, Halimatus Sadiah. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak. Nah, di sini mohon izin bertanya berkenaan tentang misal nih Pak, ada kebijakan nih. Dan sekolah tersebut sedang melakukan survei di sekolah-sekolah. Surveinya itu adalah di mana tidak semua sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka misal melalui daring di Zoom atau Meet. Tetapi ternyata sekolah tersebut secara berkala menyajikan suatu materi atau tugas misal di grup WhatsApp seperti itu. Apakah kami dari mahasiswa PPL penilaiannya itu seperti apa Pak? Apakah bisa dianggap 4 kali pertemuan itu dari proses pembelajaran seperti itu? Karena memang ada beberapa sekolah yang tidak secara rutin melakukan pembelajaran tatap muka melalui Zoom dan Meet seperti itu. Dan di situ saya terpikir seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Rusmila, bagaimana cara kita menilai kegiatan pembelajaran, kepribadian sosial, karena pada saat penyampaian materi, menyampaikan tugas pun kita tidak melakukan tatap muka seperti itu. Hanya mengirimkan tugas, hanya memberikan respon terhadap peserta didik, seperti itu Pak. Karena kita kan menyesuaikan nih pastinya Pak, hasil dari survei pihak sekolah yang memang tidak memungkinkan melakukan proses pembelajaran via Zoom dan Meet itu tadi Pak. Mohon izin Bapak koordinasinya dari... Oke, terima kasih Halimatus Sadiah. Ya. Yang pertama, sebelum kita melakukan kegiatan PPL ini, pertama tadi saya sampaikan kita mendapatkan restu, mendapatkan izin dari dinas. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengirimkan formulir ke sekolah-sekolah yang bersangkutan. Kita menanyakan, pertama menanyakan tentang kesediaan. Kemudian yang kedua kita menanyakan tentang kesiapan melaksanakan pembelajaran daring. Nah, memang ada sekolah yang menyatakan tidak siap untuk melaksanakan pembelajaran daring. Nah, bagi yang tidak siap, kita tidak gunakan. Nah, terutama ada beberapa sekolah dasar dan SMP. Nah, itu sehingga kita tahun ini kita menambah, itu ada sekolah, seumpamanya salah satunya itu ada sekolah GIPS, itu untuk menambah kekurangan. Nah ini upaya kita. Jadi sekolah-sekolah yang bermitra dengan kita, itu sudah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran daring. Seperti halnya ketika mahasiswa mendaftar, sudah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring. Jadi tidak ada alasan lagi itu, ya. Jadi kita kegiatan ini karena mau tidak mau pembelajarannya harus daring. Nah, itu satu. Kemudian di dalam pedoman itu kita tidak ada pembelajarannya itu dengan sistem peer teaching. Kalau peer teaching kembali seperti hanya micro teaching, gitu kan. Nah, itu ya. Oleh karena itu, ini yang menjadi penilaian, makanya di situ salah satu poin itu ada penilaian.
apa yang digunakan mahasiswa ketika melakukan pembelajaran dengan sistem daring itu. Nah, itu ya. Saya kira tadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, seumpamanya tadi kita mengirimkan video. Nah, video kan tidak perlu dia secara daring. Kita kirim, dia buka. Mahasiswa tiap hari buka YouTube di HP, itu kan. Nah, dia bisa buka video itu di HP. Tidak melalui pada saat tatap muka. Nah, kemudian mengirimkan PowerPoint. Nah, jadi ketika tatap muka itu tinggal melaksanakan proses. Nah, saya kira ini ya. Disitulah nanti bagaimana kemampuan mahasiswa untuk merancang. Nah, di sini tadi saya katakan sekali lagi, disinilah peranan komunikasi antara mahasiswa PPL dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Ya kayak itu, PPL tidak ikut menentukan ya sistem yang bagaimana. Nah, ya yang tahu persis tadi adalah sekolah. Nah, jadi pembelajaran kita harus dilakukan, harus dengan sistem daring. Itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Inilah peranan guru pamong dan dosen pembimbing bisa mengarahkan dan bagaimana solusi yang akan dicari. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Nah, karena ini sesuatu yang harus. Itulah sebabnya ketika kita mau melaksanakan PPL ini, kita sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Tapi tadi, kalau ini tidak kita laksanakan semester ini, kita tunda semester depan, berarti tahun 2021 akhir. Nah, ini akan menunda kegiatan mahasiswa, kelulusan mahasiswa, pertimbangan itulah sehingga dalam keadaan yang serba keterbatasan ini, kita tetap melaksanakan pembelajaran, melaksanakan PPL, tapi dengan sistem daring. Dan mengajar itu adalah seni. Jadi tidak ada rumus yang pasti. Tapi bagaimana mampu mahasiswa, dosen merancang pembelajaran itu secara tepat. Yang penting bagaimana mahasiswa menyampaikan materi, nah itu adalah mengajar. Tapi biasanya setelah materi berakhir, guru menanamkan nilai sikap-sikap positif yang harus dilakukan mahasiswa setelah pembelajaran berakhir. Ini peranan sebagai pendidik. Jadi sekali lagi sistem daring ini kalau hanya sebagai pengajar itu bisa diganti dengan teknologi. Tapi kalau sebagai pendidik ini kehadiran guru di hadapan siswa ini tidak bisa tergantikan. Nah, bagaimana memadukan ini? Itulah peranan guru yang profesional. Guru itu adalah seni. Nah, begitu. Jadi nggak ada pembelajaran khusus. Nah, itu ya. Jadi Halimatus Sa'diyah, Anda tidak bisa menyerah. Anda harus konsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Semua sekolah yang kita jadikan mitra sudah menyatakan siap melakukan pembelajaran dengan sistem daring. Dengan catatan walaupun dengan segala keterbatasan. Demikian, terima kasih. Ya, berikutnya silakan Pak Sainul ya, sudah memberikan pesan. Silakan Pak Sainul. Silakan Halimatus dulu Pak diselesaikan. Oh, Halimatus ya. Ya. Baik, mohon izin Pak. Berarti berdasarkan apa yang saya tangkap, berarti akan ada penyesuaian ya Pak, di mana 4 kali praktek ini tidak harus melakukan tatap muka, interaksi secara langsung, meskipun secara daring. Tetapi pada saat kita misal menyajikan suatu materi, memberikan tugas, itu sudah dianggap praktek seperti itu Pak. Berarti untuk penilaian dari bagaimana ujian dan lain sebagainya akan ada penyesuaian di masa daring ini ya Pak. Dan sebenarnya akan ada baiknya menurut saya Pak, kita di sini bisa mengkritisi sama-sama akan penyesuaian seperti apa yang terjadi antara penilaian praktek dan ujian di sini Pak. Tetapi bila memang perlu ada koordinir dengan atasan atau menyesuaikan keadaan sepertinya, mungkin akan ada informasi menyusul Pak, penyesuaian seperti apa yang akan dihadapi oleh mahasiswa PPL di tengah pandemi COVID-19 ini Pak. Seperti itu, terima kasih Pak atas segala informasinya. Jadi sekali lagi, tugas bukan pembelajaran daring, bukan pelaksanaan PPL, ya. Jadi memang tetap diperlukan adanya tatap muka secara daring.
Jadi tidak bisa hanya dikirimkan tugas, lalu dijawab tugas, itu sekali lagi tidak yang dimasukkan pelaksanaan PPL. Ya, ini praktek, kita melakukan praktek mengajar dengan sistem daring. Kalau hanya mengirim tugas, itu bukan praktek mengajar. Tugas tok. Nah, kalau tugas tok kan bisa saja itu 6 kali pertemuan dikirimkan tugas pekerjaan rumah selesai. Nah, saya kira ini bukan itu yang dikehendaki dalam sistem pembelajaran daring ini, ya. Ya, oleh karena itu tadi saya katakan bagaimana kiatnya. Nah, ini PPL tidak menentukan. Karena yang tahu persis kondisi sekolah, karakter sekolah itu adalah guru pamong. Ya, saya kira itu. Jadi tidak ada yang dikehendaki hanya dengan mengirim tugas udah selesai kegiatan praktek. Namanya saja praktek. Jadi Anda mempraktekkan bagaimana mengajar dengan sistem daring. Nah itu ya. Saya kira itu. Jadi ada model pembelajaran yang diberikan gitu. Ya. Saya kira begitu yang dikehendaki. Ya. Ya, sudah cukup ya. Mungkin Pak Zainul bisa bertanya atau juga menambahkan. Silakan Pak Zainul. Alimatus ada pertanyaan lagi tuh. Saya permisi dulu Alimatus ya, saya tanya dulu. Ya, dalam bayangan saya Pak Arpandi mengajar luring atau daring itu sama saja. Prinsipnya sama, yaitu mengelola kelas. Cuma kalau di kelas luring kita mengelola kelas tatap muka, sementara daring mengelola kelas dengan tidak tatap muka. Prinsipnya sama, mempersiapkan, mengajarkan, memberikan instruksi, kemudian memberikan umpan balik, lalu terakhir adalah menghasilkan output atau luaran dari sebuah pembelajaran. Nah, persoalannya apakah, ini melanjutkan pertanyaan Bu Rusmila seperti tadi, apakah format penilaian, saya belum membaca panduannya, apakah format penilaian pembelajaran luring ini sama? Tidak mungkin sama karena aktivitasnya berbeda. Satu berteknologi, tidak tatap muka, sementara kalau luring, semua interaksi penggunaan bahasa itu terlihat. Nah, bagaimana kira-kira formatnya Pak? Apakah format penilaiannya itu sudah diadaptasi untuk, sekarang misalnya ya RPP saja, RPP luring itu harus diadaptasi menjadi RPP daring. Nah, dalam bayangan saya, seharusnya penilaian PPL daring juga penilaiannya diadaptasi. Sekian Pak pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Pak Zainul. Jadi sementara jawaban saya adalah format penilaiannya sudah kita rancang sesuai dengan buku panduan. Nah, oleh karena itu kita sudah menawarkan kepada prodi-prodi yang khusus itu kemarin untuk mengirimkan format penilaian yang sesuai dengan kekhususan. Tapi bagi yang umum kita mencoba mensederhanakan. Nah, oleh karena itu saya kira kami dari pihak OMT PPL ini tidak menutup kemungkinan kalau format yang kami buat itu perlu dilakukan perbaikan karena itu kan nanti berakhir pada kegiatan akhir kegiatan. Nah, oleh karena itu kita minta kepada semua pihak yang terkait, apakah sekolah atau guru pembimbing, guru pamong, dosen pembimbing, untuk dibaca dulu buku panduan itu. Nah, jika ada yang kurang, itu perlu ditambahkan, atau ada yang tidak cocok, itu perlu direvisi. Saya kira itu yang penting. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara mendetail, karena itu kami sudah lakukan secara khusus pertemuan, ya walaupun dalam jumlah yang terbatas hanya 2 orang, ya ketua dengan wakil ketua, kami mencoba menyempurnakan, merevisi kegiatan ini. Ya, jadi semula buku panduan itu kan bersifat umum. Tapi ketika datang tamu corona, ini kami begitu diinstruksikan harus pembelajaran daring, kami segera melakukan revisi terhadap buku panduan itu. Nah, jadi menurut hemat kami, ya buku panduan itu sudah kami revisi. Apakah revisi itu menurut hemat Bapak Ibu, ya dosen pembimbing, guru pamong atau ketua prodi masih perlu direvisi? Ya kami dengan senang hati terbuka. Karena
pada saat itu saya sudah mengajukan permintaan kepada pimpinan fakultas untuk melakukan benchmarking kepada beberapa perguruan tinggi yang sudah melaksanakan PPL ini dengan matang. Tapi dengan ada kondisi ini akhirnya pertemuan itu tidak bisa dilaksanakan. Dan kami kemarin juga ingin melaksanakan kegiatan panel diskusi kegiatan PPL ini. Namun waktu yang terbatas sehingga ini juga belum bisa dilaksanakan. Jadi saya tidak mengatakan buku panduan format penilaian yang sudah kami sampaikan itu yang paling benar dan tepat. Ya, kami tidak bisa, tetapi kepada Bapak Ibu silakan tolong dibaca dulu baru kita diskusikan. Ya kayak itu. Jadi susah kalau belum dibaca ya saya susah untuk membayangkan, menjelaskan. Terima kasih. Iya, kembali kasih, bagus sekali ya. Kalau tidak ada, saya juga ingin memberi tambahan ya, khusus untuk mahasiswa, Pak. Itu bagaimanapun ini ya diusahakan mahasiswa harus punya laptop ya. Kalau ponsel atau gawai saya meragukan ya, terutama untuk menyajikan materi misalnya kan akan sulit ya, dan tidak bisa misalnya memandang semua siswa dengan baik ya. Kalau laptop itu sudah, kalau ini kan jatah laptop ini monitornya sampai 30 ya atau 25 bisa ini ya. Nah, kalau ponsel itu tidak bisa semuanya ya. Tidak tahu kalau siswanya mungkin berbaring atau bagaimana ya. Kemudian ya laptop tadi ya kalau tidak punya ya minimal menyewa misalkan, atau tidak bisa minjam menyewa ya. Kemudian kuota disiapkan harus cukup ya, dan sinyal ini kaitannya dengan kartu. Kartu yang paling bagus ya selama ini kan di Banjarmasin kalau ada Telkomsel. Kalau saya pasang IndiHome ya, IndiHome itu kemarin mati listrik ya, listrik mati juga, kuota tidak siap, terpaksa ke kampus ya, alhamdulillah kampus tidak mati listriknya. Nah, jadi juga harus diperhatikan jadwal listrik. Siapa tahu ada kan jadwal listrik mati. Jadi harus dihindari itu. Kalau mati ya kita kuburkan saja PLN-nya itu. Dan materi harus sudah disiapkan kata Pak Harpani tadi ya. Kalau tidak siap diserahkan juga saat itu betul-betul. Artinya mau video, materi yang tertulis atau PowerPoint ya atau Word biasa. Kemudian juga sebaiknya dilatih ya. Dilatih sendiri, ya kalau perlu ada teman nilai, ya, bagaimana saya mengajar, ya, kalau perlu direkam. Nah kalau langsung, ini karena belum berpengalaman akan sulit. Ya. Dan ini karena prodi bahasa Indonesia, wajib berbahasa Indonesia, jangan bahasa gaul. Saya sedih, ya. Tidak ada bahasa gaul kalau mengajar bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah itu jadi harus betul-betul disiapkan. Itu Pak Harpani, mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih Pak Soban. Jadi begini, makanya memang ada surat edaran Pak Rektor bahwa mahasiswa itu stay di daerah. Nah, tetapi kalau contoh untuk prodi PKN, kami sudah meminta karena prodi PKN itu yang akan berpraktik itu ada 47. Nah, kami minta itu supaya mereka kalau tidak bisa memastikan jaringan, mereka ke Banjarmasin. Dan kami sudah menyiapkan lab prodi PKN sebagai tempat untuk mereka melakukan pembelajaran daring. Karena pengalaman kita ketika mengajar PAT, mahasiswa mencari daringan itu sampai ke belakang rumah, sehingga diganggu oleh sedang asik mengajar ada tengkok ayam, bunyi kelotok, ya kan bunyi sepeda motor. Ini juga menjadi sebuah penilaian. Oleh karena itu sekali lagi kepada mahasiswa, karena Anda sudah menyatakan diri siap untuk melaksanakan pembelajaran daring, seperti contoh saya dengar di prodi lain juga, Kaprodinya menanyakan ini, karena data ada, data kami kirim itu, Anda siap nggak pembelajarannya sistem daring? Nah, kalau Anda tidak siap, ya mungkin tidak ikut PPL. Kalau mau ikut PPL, kalau tidak ikut konsekuensinya Anda PPL-nya 2021.
Nah, kalau mau ikut PPL harus pastikan bahwa Anda bisa laksanakan ini. Nah, itu ya. Jadi salah satunya. Oleh karena itu sekali lagi mau tidak mau tadi kita harus berkorban ya. Tadi seperti apa yang disampaikan Bapak betul, kita latih bagaimana kita ini kan mahasiswa kadang-kadang waktu virtual saja masih tidak paham gitu ya. Jadi ketika sedang mengikuti PAT, moodnya saja tidak dimatikan. Ini kan hal-hal teknis yang sebetulnya hal kecil. Tapi ketika mamanya marah-marah soal ikan dibawa kucing, itu masuk ke dalam kegiatan pemberian. Ini pengalaman kita ini. Mamanya marah-marah, kenapa kamu ulun aja hendak mengikuti PAT? Berdebat dengan mama juga masuk ke dalam pembelajaran daring gitu kan. Nah, jadi saya kira ini mahasiswa betul harus menyiapkan diri, sarana, prasarana. Nah, tadi yang disampaikan oleh Prof. Jumadi, skill-nya juga harus itu. Nah, tapi bukan hanya skill, tapi etika. Nah, etika. Jadi ini juga etika. Nah, ketika mengikuti kuliah PAT itu hanya suaranya yang dipasang, gambarnya hilang. Nah, kalau saya biasanya langsung dicek itu, panggil satu-satu. Orangnya nggak ada. Jadi HP-nya dimatikan, orangnya tidur gitu kan. Baru dipanggil lari-lari pakai celana pendek gitu kan. Jadi dia secara mental saja belum siap gitu. Jadi oleh karena itu mahasiswa yang PPL ini saya kira baik secara mental maupun secara fisik ya skill-nya harus disiapkan. Jadi melaksanakan PPL ya pakai baju putih, pakai jaket alma mater, itu kan saya kira ini penting gitu ya. Nah, itu saya kira itu apa yang disampaikan oleh Kak Prudinya. Sekali lagi siapkan skillnya, siapkan mentalnya, siapkan fisiknya, siapkan etikanya juga. Jadi harus itu ya. Karena ini adalah kegiatan formal itu. Nah, itu harapan saya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Saban. Pak Saban mic-nya deh mute tuh. Ya, tadi karena disindir Pak Harpani tadi. Ini sedikit ya, memang kata saya itu bahasa Indonesia baku ya, jangan bahasa gaul. Ada yang mengkritik listrik itu tidak mati padam. Listrik itu hidup mati ya, kalau padam menyala itu kebakaran. Nah itu ya. Nah jadi harus tahu betul ini orang bahasa Indonesia, jangan sampai tertukar. Yang padam itu api ya, menyala. Nah, itu lawannya. Kalau listrik hidup mati sama dengan mesin itu ya. Nah, jadi kalau listrik menyala kebakaran. Nah, itu konslet ya. Sedikit itu ya. Jadi jangan sampai nanti memberitahu siswa bagaimana listrik. Wah, itu. Listrik tidak menyala, tidak padam. Nah, itu yang mungkin ada yang lain lagi dari mahasiswa. Ini saran-saran Pak Sabat sedikit ya. Iya, ya. Saya itu ya masih agak gamang gitu ya. Oleh karena itu termasuk jadwal Pak Saban, jadwal sekolah dengan mahasiswa itu nanti harus betul-betul clear itu ya. Peralihan antara mahasiswa satu dengan yang lain, dan itu kan perlu waktu ya. Itu juga betul-betul harus diperhatikan ini. Dan saran saya, mahasiswa kita dikumpulkan Pak Saban. Dikumpulkan sebelum melakukan PPL ya. Kalau perlu format penilaian itu ditunjukkan kepada mereka. Jadi skill apa yang harus dipunyai gitu kan pada waktu mengajar itu, sehingga itu menjadi bagian yang harus dilatih. Ya, itu karena ini baru ya, ini barulah. Oleh karena itu memang nanti pembelajarannya harus sinkronus menurut saya, supaya kita juga bisa menyaksikan seperti yang dikatakan Pak Sainul tadi, ya tetaplah ada membuka pelajaran, memberi persepsi, ya skill-skill itu tetap harus ada. Ya menjelaskan, menutup pelajaran, melakukan refleksi, semua itu harus ada. Tapi mungkin bentuknya memang tidak seperti terurai seperti yang di dalam seperti alami lah. Tapi skill-skill itu kan yang dituntut.
Jadi menjawab sekaligus si Halimah itu tadi ya, pembelajarannya bukan hanya tugas menugas gitu ya. Kalau pakai WA gini-gini itu komunikasi yang tambahan. Tetapi skill di dalam pembelajaran itu tetap harus muncul. Dan itu dilatih anak-anak kita, diberitahu lah itu ya. Ini ujian skripsi aja sering kita bermasalah, nunggu berjam-jam hilang dia kemana, dia orang terlempar ya kan. Nah kalau ini mengajar nanti akan sangat terganggu ya. Oleh karena itu mudah-mudahanlah ini lancar ya. Dikumpulkan nanti Pak Saban. Ya, insya Allah sesudah ini Pak kita adakan juga secara daring ya, karena mahasiswa ini juga banyak yang di luar daerah. Ya, mungkin paling 5% paling di Banjarmasin ya. Jadi yang di Banjarmasin seperti ujian skripsi ada Pak, yang ke kampus sehingga dia bisa jaringan yang bagus. Nah, jadi yang di Banjarmasin bisa ya ke kampus FKIP itu gratis ya, semuanya bawa makanan minuman sendiri bisa juga. Dijaga ya, nanti jangan-jangan bawa corona ke kampus jadi masalah. Tidak, Pak. Ini memang Pak. Jadi sedikit orangnya sehingga bisa menjaga jarak. Ya. Kalau perlu bawa baygon lah supaya aman. Ya, ada apa di balik meja? Ada kucing makan peda. Semoga semua sehat bahagia walaupun sekarang tanggal tua. Ya, gimana yang lain? Silakan. Boleh nambah sedikit, Pak? Ya, Pak Seni silakan. Ya, kalau tadi soal adaptasi penilaian, saya membayangkan bahwa nanti akan ada berbagai macam calon guru ini dalam pembelajaran daring. Nah, micro teaching yang kemarin saya ampuh, itu sama sekali tidak menyangka bahwa dengan daring seperti ini. Jadi wajar kalau mungkin skill tidak sempat menginjak mahasiswa PBSI dalam hal kemampuan mengelola pembelajaran daring. Saya kira pandemi akan cepat berlalu secara luring, gitu ya. Tapi ternyata PPL harus dilakukan secara daring dan ada gap antara micro teaching yang sudah disajikan dengan kenyataan yang harus dihadapi. Ya, harapan Pak Jum itu boleh diwujudkan oleh Prodi, ya. Mungkin dalam waktu yang ada ini yang tersisa, kira-kira bagaimana cara mengelola atau mungkin nanti apa kira-kira platform yang akan mereka temukan saat pembelajaran daring. Ada yang mungkin belum paham dengan psikologi, ada LMS Moodle, ada Google Classroom, ada WA. Yang paling sederhana itu kan WA. Jadi platform-platform ini kan punya kelemahan dan kelebihan. Nah, kalau kita menjadi dosen pembimbing mahasiswa PPL, kalau misalnya grup pembelajaran daringnya dikelola dengan WA, maka kita sebetulnya bisa memantau proses pengelolaan kelas daringnya itu melalui itu. Karena sejak awal mereka masuk dalam pembelajaran daring, kita sudah berada di dalam LMS itu. Misalnya kalau ada peserta ini yang dosen pamongnya dalam mengelola pembelajaran daring menggunakan Google Classroom, maka di situ akan ada 3 selain guru pamong, ada kemudian mahasiswa yang praktik, lalu kemudian di sana ada dosen pembimbingnya. Jadi dari awal pembelajaran kita bisa mengelola, karena komunikasi itu tidak harus secara sinkronus tatap maya langsung, bisa komunikasi itu asinkronus tidak langsung. Nah, yang kita akan bisa lihat nilai adalah bagaimana cara mereka mengelola tugas, memberikan umpan balik, memberikan penilaian, itu semuanya akan ketahuan di LMS itu kalau kita berada di dalam LSM yang sama. Nah, yang saya tanyakan itu, saya karena belum baca ya Pak Arpani panduannya, tentu mungkin samalah, cuma tinggal diadaptasi sedikit. Ini luring. Jadi bagaimana misalnya di dalam penilaian kalau kelas luring misalnya ada contoh, bagaimana penggunaan bahasa bisa digunakan itu. Jadi yang luring sama daring sebetulnya sama. Cara mahasiswa praktikan berbahasa dengan siswanya secara tertulis itu bisa dilihat, atau secara kalau mau tatap maya juga bisa dilihat. Jadi sebetulnya mudah-mudahan karena mereka ini generasi sebetulnya bukan generasi seperti saya yang imigran digital ya. Tidak diajari pun seharusnya mereka dari apa yang mereka alami dalam beberapa pembelajaran daring dengan para dosen yang menggunakan berbagai macam LS di kampus, prakteknya tidak jauh berbeda seperti itu pembelajaran daring itu. Cuma nanti akan ada hambatan seperti sinyal,
listrik, dan lain-lain. Itu kan masalah teknis. Tetapi dalam soal pengelolaan kelas, standar. Ya, jadi membuka pelajaran, memberikan umpan balik, menutup pembelajaran, itu saya kira sesuatu yang tinggal dipindah ke bentuk luring. Sekira itu saja Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Pak Sabhan, boleh saya berbagi sedikit? Ya, silakan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Yang Ya, sudah. tunggu. Saya menampilkan muka dulu, Kak. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi Profesor Jumadi, Pak Dr. Sainul, Pak Patah, kemudian Bu Rusma, Bu Dewi, kemudian Pak Harpani dan lain-lainnya. Saya mohon izin karena tadi itu ada di grup chat katanya saya suruh berbagi pengalaman atau mau diperintahkan ya Pak, karena udah sore saya mengusulkan diri sendiri. Jadi begini Pak ceritanya. Jadi saya pada kesempatan ini ingin membagi pengalaman bagaimana mengelola kelas daring sebenarnya sehubungan dengan kondisi pandemi yang kita alami saat ini. Pertama itu sebenarnya mohon maaf, jadi secara konsep yang kami pahami yang namanya pembelajaran jarak jauh itu kan ada dua ya bentuknya. Ada yang bentuknya luring, ada yang bentuknya daring. Nah, dalam kondisi pandemi ini memang pembelajaran daring sangat diperlukan dan dibutuhkan. Nah, untuk teknis pembelajaran daring, itu yang berdasarkan pengalaman yang kami alami di sekolah, terkhusus untuk SMA 7, yang pertama memang untuk pembelajaran, masing-masing guru di sekolah kami memang sudah memiliki akun dan kelas pembelajaran maya sendiri. Jadi semua guru sudah mempunyai kelas maya sendiri, ada Google Classroom-nya yang dikelola oleh guru masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk teknis pelaksanaannya, tidak hanya menggunakan Classroom, tidak hanya menggunakan Zoom Meeting. Kenapa tidak menggunakan Zoom Meeting terus-terusan? Pertama, pertimbangannya adalah jika kita menggunakan Zoom atau Google Meet terus-terusan, itu akan memberatkan siswa. Jadi, Zoom Meeting digunakan pada awal pembelajaran saja, artinya kan untuk mengenal siapa siswa, atau ketika kita akan melakukan review secara menyeluruh untuk KD setiap kompetensi dasar yang kita selesaikan pada minggu tersebut. Boleh sekali seminggu atau mungkin 2 minggu sekali untuk membantu meringankan kuota siswa. Yang kedua, yang berikutnya, di samping Zoom Meeting, juga ada Clipper yang bisa digunakan di sekolah kami. Juga kami sudah menemukan, ya teman-teman juga sudah berinovasi, mencari di berbagai media sosial. Ternyata sekarang di semua media sosial, penggunaan forum itu tidak terbatas pada Google Meet, tidak terbatas pada Zoom saja. Jadi Line pun sekarang sudah bisa diadakan forum. Jadi bahkan Line itu memasukkan 200 karakter. Jadi kalau 200 orang mau masuk di Line, grup lain secara bersamaan, kita meeting bersama, itu bisa. Kemudian di Messenger juga bisa. Di WA Group juga bisa, yang ujungnya itu kan adalah ke Classroom. Jadi sebenarnya ketika pembelajaran daring di sekolah kami tidak terbatas pada Classroom, pada grup WA, dan sebagainya, sudah menggunakan berbagai fasilitas. Nanti mahasiswa yang masuk ke sekolah kami ketika bertemu dengan guru yang masing-masing bisa bertanya, dan saya sudah menginformasikan dengan Dimas ya, karena Dimas sudah menghubungi saya bilang sama Dimas, nanti Dimas kamu akan saya undang ke grup kelas saya. Nah, cuma nanti menunggu dari Unram seperti apa langkah berikutnya. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi kemudian menyikapi yang dikatakan oleh Bu Halimatus Sa'diyah tadi, apakah dengan cari beri tugas saja? Tidak. Jadi pembelajaran di kelas maya yang kami lakukan itu seperti pembelajaran di kelas biasa. Jadi kita juga melakukan absensi, mencek kehadiran siswa, sama seperti kita biasa dengan melakukan Google Form yang diberi akun, diberi password, diberi token, diberi waktu 10 menit mereka harus masuk pada saat pembelajaran. Jadi yang kita lakukan ketika pembelajaran pertama adalah kita menginformasikan. Jadi langkah-langkah pembelajaran kami seperti ini. Jadi misalnya gini ya, misalnya saya akan mengajar pada besok hari. Maka 1 hari sebelum mengajar, kami akan menginformasikan dengan siswa, mengulang bahwa pada pukul 8.00 saya akan masuk ke kelas maya dengan materi pembelajaran ini. Akun akan kami aktifkan 10 menit sebelum pembelajaran dengan cara mengisi daftar hadir. Ketika kita akan melakukan Zoom Meeting atau Google Meet Meeting atau misalnya Line Meeting,
maka siswa harus menyiapkan diri dengan pakaian seragamnya lengkap, tidak boleh tidak. Jadi di samping gurunya yang rapi, siswanya juga harus rapi. 10 menit mereka lewat tidak terhadir kami, maka siswa tersebut kami anggap tidak hadir dalam pembelajaran kami. Dan itu akan kami laporkan ke pihak sekolah. Nah, jadi itu akan kami lakukan sejak awal. Ada juga literasi Al-Quran. Jadi sekolah kami sebelum belajar yang daring, Bapak Ibu dosen, itu juga yang kena di SMA 7. Jadi 745 kami melakukan pembelajaran literasi. Jadi ada pengajian, jadi ada mengaji. Jadi semua siswa mengaji secara daring. Jadi pada hari, kalau yang kena mengajarnya hari Jumat, maka itu akan mengikuti Zoom meeting mengaji secara daring bersama-sama. Tetapi ketika yang hari Senin sampai Kamis, itu literasi Al-Qurannya dilakukan secara pribadi, siswa tinggal melaporkan. Nanti pada pukul 8, pembelajaran baru akan dilakukan. Nah, kemudian untuk materi itu yang kami lakukan jika menggunakan Google Classroom, maka kami membaginya di forum materi. Semua guru kemarin SMA 7 sudah melakukan pelatihan, kebetulan saya mendampingi Bapak Ibu guru. Jadi teman-teman di SMA 7, mereka di kelas maya mereka sudah mengunggah semua materi pembelajaran selama 1 semester. Jadi siswa sudah melihat. Yang belum kita perlihatkan adalah tagihan yang akan diunggah setiap pembelajaran yang kita lakukan. Itu. Jadi nanti kalau mahasiswa PPL yang masuk ke SMA 7, silakan bertanya secara detail seperti apa yang dilakukan oleh guru-gurunya. Kemarin saya menginformasikan teman-teman, materi silakan diunggah di awal semester, kemudian untuk tagihan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Boleh. Kemudian yang kedua, untuk penjelasan ke siswa, misalnya untuk kayak guru fisika, kimia, dan sebagainya, kemarin kami menemukan juga beberapa inovasi atau aplikasi pembelajaran lain. Kemudian saya coba dengan AJ screenshot, ya. Jadi guru menjelaskan seperti menggunakan papan tulis. Jadi kami juga sudah melakukan. Jadi kami semua bermodal membeli pulpen, beli semua perangkat, membeli tripod dan sebagainya. Jadi semua guru SMA juga sekarang bermodal untuk menjadi guru daring. Jadi guru daring ini benar-benar Pak, jadi bukan cuma sedot kuota, juga sedot modal untuk menjadi guru yang benar. Jadi kami semua dapat gaji, beli itu semua. Nah, itu jadi ini, jadi kalau misalnya nanti mahasiswa PPL Unlam ini tidak sekedar mengasih yang tugas saja, tidak, harus juga menjelaskan ke siswa. Ketika review materi, kalau untuk kelas saya tidak menginginkan review dalam bentuk siswa mempelajari sendiri. Jadi setelah belajar 60 menit yang 90 menit yang saya lakukan, pada 10 menit terakhir saya akan melakukan review pembelajaran dengan saya menjelaskan, tapi saya tidak muncul dalam bentuk Google Meeting, tapi saya munculnya lewat aja screenshot. Jadi saya menjelaskan lewat papan tulis yang saya setting di HP saya sendiri, nanti saya bagi di forum WA kelas mereka. Kemudian yang berikutnya, untuk menghemat kuota ketika kita akan melakukan penjelasan langsung, kami guru-guru melakukan syuting sendiri. Jadi guru-guru SMA 7 punya channel YouTube masing-masing. Jadi kami akan mengoper materi kami di channel masing-masing. Jadi ketika kami menjelaskan awal saya pagi, jadi kami serahkan link ke grup mereka untuk mereka belajar sekitar 15 menit untuk masuk ke materi mereka. Nah, jadi teknis-teknis itulah nanti yang saya harapkan kalau teman-teman mahasiswa yang datang ke SMA 7 untuk benar-benar bertanya secara detail dengan guru-guru yang menjadi pamong teman-teman. Nah, kemudian untuk teknis penilaian yang dilakukan oleh kami guru-guru. Jadi kami ini sudah masuk pada penilaian per KD. Jadi sudah ada guru-guru dan menjuri yang melakukan penilaian masing-masing kompetensi dasar. Penilaian dilakukan melalui Google Form. Jadi masing-masing punya Google formulir masing-masing dengan akun masing-masing dan juga dengan bentuk masing-masing. Di samping Google formulir, mereka juga menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi kenapa aplikasi Quizzes sudah digunakan juga untuk penilaian siswa SMA 7? Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa memahami aplikasi Quizzes, silahkan juga digunakan. Aplikasi Quizzes itu satu penilaian yang disukai anak SMA 7. Pertama, kenapa? Pertama, karena ada bentuknya permainan. Jadi anak-anak bisa main game di sana, tapi dalam bentuk soal-soal. Nah, cuma nanti diatur bagaimana teknisnya supaya bocoran jawabannya tidak keluar. Nah, jadi silakan teman-teman mahasiswa beraplikasi di sana, bermain di sana. Nah, jadi untuk di SMA 7 penilaian seperti itu. Nah, kemudian untuk peran mahasiswa juga diperbolehkan nanti. Jadi kami memperbolehkan mahasiswa misalnya menegur siswa kami jika mereka tidak aktif di pembelajaran. Jadi setiap hari kan kami harus melakukan jurnal mengajar guru. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa mendapati siswa kami tidak
aktif pada saat pembelajaran, maka nanti bisa menuliskan catatan yang masuk ke dalam guru pamong masing-masing. Jadi nanti kami akan menyiapkan formulir catatan yang akan kami share nanti linknya kepada mahasiswa untuk menuliskan apa kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran daring hari itu. Jadi kami dari pihak sekolah itu sudah bisa mengantisipasi sejak dini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian lagi untuk perangkat pembelajaran RPP, ya, RPP jika pihak Unlam sudah menyiapkan format, maka SMA 7 bersedia untuk mengakomodir, artinya kan menyamakan persepsi dengan kebutuhan kampus dan juga dengan kebutuhan sekolah. Yang penting kan tidak melanggar atau menyalahi aturan yang berlaku. Secara kompetensi 13 hal ada dalam RPP itu terpenuhi sebenarnya. Jadi untuk format silakan mengikuti apa yang akan dibawa oleh pihak kampus dan sebagainya. Nah, kemudian lagi sebagai tambahannya nanti untuk penilaian. Nah, untuk penilaian yang kami harapkan dari pihak Unlam itu kan, jadi kami kepanjangan. Oke, sebentar Pak. Untuk pihak Unlam untuk penilaian ya, kami harapkan nanti dosen Unlam itu benar-benar ikut dalam hal penilaian. Karena Pak, pengalaman kami dari SMA 7, PPL kemarin itu ada dosen Unlam yang tidak datang. Nah, jadi akhirnya kan kami di sini Pak semua bertanya, apakah kami sendiri yang menilai ataukah mungkin ada keterlibatan kampusnya. Jadi mudah-mudahan dengan sistem daring ini ada kerjasama dari kedua belah pihak. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, terlalu panjang. Alhamdulillah luar biasa ya, lengkap, tidak terlalu panjang juga, cukup gitu Pak. Ya, terima kasih karena serencana sebetulnya kami juga mengundang Ibu sebagai pemateri tapi karena waktu yang tidak mencukupi maka itu sudah luar biasa ya. Nah, jadi tinggal kita 10 menit ya menunggu asar ya. Mungkin ada mahasiswa nih yang perlu lagi. Jadi masih ada waktu sedikit ya. Dan nanti insya Allah kita khusus untuk mahasiswa dan dosen prodi kita bertemu lewat daring. Pak Harpani bagaimana? Ya, terima kasih. Ya. Ya, jadi berbahagialah mahasiswa kalau ditempatkan di SMA Negeri 7. Karena sudah dilengkapi dengan sarana prasarana, kemampuan dosennya, kemudian insya Allah siswanya pun juga mereka sudah familiar dengan sistem daring. Nah, itulah yang kami sampaikan, bahwa kondisi dan karakter sekolah itu sangat bervariasi. Jadi ada sekolah yang sudah mapan, tapi satu sisi ada sekolah-sekolah yang belum sebetulnya mapan. Ada yang setengah mapan dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Nah oleh karena itulah kami menyerahkan sepenuhnya bagaimana teknis pelaksanaan PPL di sekolah masing-masing itu akan dirembukan bersama-sama dengan guru pamong. Tadi saya sudah katakan guru pamong itu tahu persis gitu. Nah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Sainul juga, saya kira kita tanpa diduga kita sebetulnya menjadi dadakan juga melaksanakan pembelajaran dengan daring ini. Memang kita bisa melakukan pembelajaran ini dengan sistem LS juga. Itu seperti yang kita lakukan beberapa kegiatan ketika kita mengikuti penyegaran untuk menjadi instruktur. Memang kita tidak mesti dengan daring, tapi pakai LS. Tapi ini memerlukan perangkat yang cukup ditata dengan baik itu, saya kira. Nah, kita mudah-mudahan nanti suatu saat ke depan hikmah kita dengan adanya virus corona ini, yang pertama saya katakan semula tidak semua dosen, tidak semua guru itu bisa menggunakan pembelajaran secara online. Walaupun pembelajaran online ini oleh perguruan tinggi udah digagas dari sejak lama. Nah, tapi kan masih yang enggan untuk melaksanakan. Tapi dengan adanya virus corona ini, mau tidak mau dosen dan guru harus belajar bagaimana menggunakan sistem pembelajaran online. Ini saya kira menjadi hikmah itu. Yang kedua, tadi kita harus bisa mempersiapkan nanti pembelajaran ini dengan sistem LS. Karena LS ini juga sangat membantu kalau keterbatasan kita melakukan pembelajaran secara daring langsung pakai
kegiatan macam-macam Zoom dan sebagainya itu. Saya kira ini ya Bu Rusma. Jadi kami dari pihak lembaga sangat berterima kasih sekali SMA 7 sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Nah, terima kasih Pak Saban. Ya, alhamdulillah ya. Artinya kita sudah sampai waktu. Nanti insya Allah ya kita dosen dan mahasiswa prodi ada pertemuan khusus supaya lebih mendalam ya. Mari kita ya. Kalau itu mari kita sama-sama menutup acara ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada tapih dari Pekalongan, warnanya gelap menutup kain. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf lahir dan batin. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.